Advan Maca, HP merek lokal, tapi daya tariknya global. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Yang gue pegang ini Advan Maca. Waktu launching kemarin tuh harganya 2,8 jutaan ya, tapi sekarang harganya naik 3 juta lebih tipis banget. Dan sekitar sebulan gue pakai HP ini, gue bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari Advan Maca ini. Ya pertama dari segi desainnya ya, namanya Advan Maca. Tapi ini gue buka dulu ya. Tapi semenjak launchingnya tuh nggak ada warna hijau macanya, adanya ya warna hitamnya ini. Kalau lihat desain sih kece ya, dibuat dari bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy yang dibikin mirip kayak bahan kaca kalau dilihat sekilas. Tapi pada saat disentuh, saat diketok-ketok kayak gini tuh ya tetap aja berasa bahan polikarbonatnya. Desainnya simple minimalis ya, dengan bagian kamera memanjang horizontal ke samping kayak ala-ala HP zaman now lah. Suka sih gue sama desainnya. Nah kalau lihat dari samping gini, tipis ramping banget. Dan di kelas harga segini termasuk yang super ramping kalau gue bilang. Untungnya bagian tepian bodinya itu tuh nggak dibikin kotak banget ya. Ada bagian buletannya di bagian ujung frame gitu. Jadinya pada saat digenggam kayak gini tuh nggak berasa tajam banget. Dan kalau lihat tampak depannya nih, lo bisa lihat. Layarnya ini tuh pakai layar punch hole display ya. Dengan bezel layar yang udah cukup ramping. Tapi kalau lo lihat ya bagian atas sama bawahnya berasa masih agak tebal. Ya menurut gue sih untuk desain ini udah lumayan keren untuk kelas harga 3 juta. Ya tapi balik lagi ya sesuai selera. Kalau menurut gue sih ya emang kece. Tapi kalau menurut lo gimana? Boleh banget komentar. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, gue pengen kasih tau dulu nih, kalau lo beli HP ini, di dalam kotaknya lo bakalan dapet apa aja. Yang pasti lo masih dapat software bening transparan yang kayak gini ya. Yang menurut gue sih ini gampang kuning banget. Lihat aja nih, udah mulai kekuningan. Dan juga tetap dapat charger adapter yang outputnya 33 watt plus kabelnya ya, dengan panjang standar. Di harga segini merek lain banyak loh yang udah ngilangin aksesoris kayak gini, casing ataupun charger. Tapi Advan Maca masih dapat. Jadi kita nggak perlu repot beli lagi. Nah sekarang kita bahas bagian layarnya ini ya. Layarnya ini beneran bukan layar biasa, ini layar berasa mewah di mata. Pakai panel AMOLED 120Hz dengan ukuran layar sekitar 6,67 inch. Dan seperti yang lo lihat ya, kualitas visualnya tuh berasa vivid dan vibran banget. Di dalam ruangan cakep, di luar ruangan juga tetap kelihatan jelas. Pada saat layar atau tangan agak basah juga masih tetap bisa terkontrol dengan baik layarnya. Nah sekarang di sektor suaranya nih, HP ini tuh belum punya teknologi DTS atau Dolby ya, tapi punya penguat suara bass loudness dan mode hi-fi. Dan dari speakernya sendiri, HP ini udah dual speaker dengan speaker utama di bawah dan speaker kedua di sisi atas. Dimana untuk kualitas suaranya sendiri kalau gue bilang ini udah cukup detail dan cukup berasa ada bassnya. Kalau di setel volume maksimal tuh nggak berasa cempreng. Ya kayak gini nih kualitas suara dari speaker Advan Maca. Oh iya, ngomongin suara, HP ini udah nyediain lagi namanya port audio. Jadinya kalau pengen pakai earphone ya cari earphone yang udah USB-C atau bisa pakai TWS earphone. Buat yang penasaran sama haptic feedbacknya, ini udah nggak kasar ya, udah halus, udah kayak standar HP-HP kelas 3 juta lah. Ya menurut standar feeling gue ya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian sensornya. Karena kalau sensor nggak lengkap juga kurang nyaman dipakai penggunaan sehari-hari. Dan Advan Maca ini udah termasuk komplit sih kalau gue bilang. Yang pertama untuk sensor sidik jari ya. Udah in-display fingerprint dan udah cepet baca jarinya. Ya walaupun tangan basah masih bisa kebaca dengan cukup baik. Kemudian sensor yang paling sering dipakai pekerja di kota nih, sensor NFC. Udah ada dan bisa baca kartu dengan cukup lancar. Tapi sayangnya NFC-nya belum bisa multifungsi ya, cuma bisa buat pembayaran aja. Kalau untuk sensor dasarnya juga udah komplit banget. Punya sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis, ada sensor magnetik buat fitur kompas, dan juga punya sensor gyroscope, di mana sensor gyroscope-nya tuh udah hardware. Ini nyaman banget kalau buat main game FPS. HP ini juga punya sensor infrared di sisi atas HP yang bisa bikin HP ini jadi remote universal. Tapi yang lucu nih, punya sensor infrared tapi nggak ada aplikasi buat remote-nya. Jadi kita terpaksa harus manual download aplikasi remote sendiri. Kalau di HP ini gue pakai aplikasi punyanya Xiaomi ya, Mi Remote. Bisa kok langsung dipakai. Lo cobain aja. Sementara untuk di soal ketahanan, ya ini nih yang masih berasa misteri. Karena di kelas harga segini biasanya udah ada IP64, 65, 66, bahkan IP67 sampai 69 gitu ya. Tapi Advan Maca ini nggak diketahui, nggak ada keterangan resmi mengenai tahan airnya IP rating berapa gitu. Jadi ya hati-hati aja kalau kena air atau kena hujan. Sayang kan kalau misalnya kena air, HP-nya rusak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian performanya. Di kelas harga 3 juta, HP ini tuh menjagokan chipset yang satu-satunya pertama kali di Indonesia nih pakai chipset ini. Chipsetnya udah 5G ya, pakai Dimensity 7060. Memorinya pakai RAM 8 GB dan storage-nya 256 GB, udah UFS 2.2.
Kalau 256 GB berasa kurang, bisa lo tambah pakai micro SD. Ini HP slotnya kartu hybrid, jadi lo mesti pilih ya, mau dual SIM atau single SIM plus micro SD. Dan buat yang nanya-nanya ya, Dimensity 7060 itu setara sama apa? Ya kira-kira setara sama Helio G200, tapi lebih kencang dikit. Dikit banget. Dan ini udah 5G, kalau Helio G200 kan belum. Atau kalau yang 5G-nya setara Snapdragon 6S Gen 3. Sekitar segitulah. Kalau pakai Antutu versi 10, skornya sekitar 460 ribuan lebih. Lebih tinggi dari Helio G200 yang maksimal 430 ribuan. Untuk Antutu versi 11-nya berapa ya gue nggak tahu, karena selama gue cek, gue cobain ya, Antutu versi 11-nya tuh dia nggak bisa connect sama jaringan gitu. Jadinya nggak bisa nampilin hasilnya berapa. Nggak tahu deh kenapa. Dipakai buat main game, ini juga udah enak banget. Buat game Mobile Legends nih, udah bisa grafis di ultra dan frame rate super. Bisa lo lihat sendiri, stabil di 60 fps selama main. Ini udah lumayan enak buat push rank. Dipakai buat main game PUBG Mobile, bisa main game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok di HD High. Dan yang lo lihat ini, gue main di settingan grafis Smooth Ultra. Aman lancar di 40 fps selama main. Dan gyroskopnya juga udah lumayan asik loh. Iya, gue akuin ya, kalau buat main game ini udah lumayan enak, udah punya performa yang cukup gacor gitu di kelas harganya. Udah gitu ya, baterainya itu berasa agak cepet habis kalau dipakai buat main game. Untuk HP dengan baterai kapasitas 5000 mAh ya, menurut gue buat main game agak cepet habis. Karena waktu gue cobain buat push rank Mobile Legends sejam, baterainya habis 18%. Tapi waktu gue coba buat TikTokan sejam, baterainya habisnya 6% aja. Standar aja, berasa cukup awet malah. Jadi intinya kalau dipakai buat kerja berat ya baterainya cepat habis. Tapi kalau buat standar-standar aja ya ini baterainya udah cukup awet. Dan untuk ngecasnya nih, udah 33 watt fast charging ya. Dimana waktu gue cobain ngecas 1 jam tuh keisi 63%. Dan dalam 2 jam udah keisi 90%. By the way, Advan Matcha ini tuh pakai Android 15 guys. Dan selama pengalaman gue pakai dan nyobain Advan gitu ya, kayaknya ini softwarenya nggak bakalan dapet update deh. Ya lo terima manisnya aja. Android 15 selamanya gitu. Dan UI-nya ini dia pakai Dido OS ya, dengan tampilan yang cukup simpel, cukup sederhana, dan di HP ini tuh nggak punya aplikasi galeri bawaan. Jadi lo bisa lihat foto pakai aplikasi Google Foto aja. Yang mengejutkan sih fitur AI-nya dari HP ini. Komplit banget kalau gue bilang untuk harga 3 juta. Xiaomi mah kalah lewat dengan harga segini sama untuk AI-nya ya. Google Gemini juga ada dan juga udah support Nano Banana juga. Tapi lo mesti download dulu ya di Play Store untuk aplikasi Gemini-nya. Ada Advan Intelligence, yaitu virtual assistant yang muncul dalam bentuk kucing. Lo juga bisa ringkas panggilan telepon dalam bentuk teks. Ada juga asisten teks AI yang bakalan bantu lo bikin tulisan bagus. Dan ini nih, editor foto AI. Ada cutout gambar, erase object, AI ekspansi, sketch to draw juga ada. Dan terakhir ada AI generate image buat bikin gambar keren pakai AI. Komplit mantap kan untuk fitur AI-nya di kelas harga 3 juta tipis. Oke, sekarang kita bahas bagian kameranya, yang menurut gue salah satu kekurangan dari HP ini. Karena di kelas harga segini biasanya udah ngasih kamera makro ataupun kamera ultrawide. Ini enggak. Kamera utama plus pendukung aja. Tapi HP ini punya kamera belakang 50 megapiksel dengan aperture f1.8 dan pakai sensor Sony. Sayangnya kamera utama ini belum OIS ya. Satu lagi adalah kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk foto selfie sendiri dikasih cuma 8 megapiksel kamera depan aja. Ya, tapi jujur gue suka sama hasil foto-foto kamera Advan Matcha. Warnanya tuh berasa natural banget, mirip asli. Terus HDR-nya juga jalan banget ya. Yang penting lo hidupin aja tuh fitur HDR-nya. Jadi foto-foto dengan background terang tetap cakep hasilnya. Ya walaupun cuma 50 megapiksel, hasilnya bikin puas sih kalau gue bilang. Sayangnya gue nggak tahu nih kenapa kalau untuk mode malamnya kayaknya tuh berasa kayak kurang fokus gitu ya. Terus juga kelihatan overbright untuk bagian lampu-lampunya. Kalau menurut lo sendiri gimana foto malamnya? Dan untuk kamera depan juga cakep, walaupun sayang banget cuma 8 megapiksel. Tapi hasilnya detail dan jernih, dengan tone warna yang natural juga. Nah, untuk perekaman video, HP ini tuh bisa rekam video secara stabil ya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Kalau kamera belakang maksimal di 2K, sementara kamera depan di Full HD. Cuman untuk stabilisasinya sendiri, dia belum OIS ya, masih stabilisasi elektrik atau AIS. Kayak gini hasil rekaman videonya. Wih, keren. Wih. Perekaman video pakai kamera depan kualitasnya kayak gini. Ini maksimal di Full HD 30 fps. Dan lo bisa lihat ya, kualitasnya begini. Dipakai buat jalan masih berasa agak getar, padahal AIS-nya udah diaktifin. Dan untuk dynamic range lo bisa lihat langitnya masih putih aja, tapi lumayan sih ada biru-birunya dikit. Untuk kualitas suaranya lo bisa nilai sendiri. Sekarang perekaman videonya pakai kamera depan nih, Full HD 30 fps dengan AIS-nya aktif. Kualitasnya kayak gini.
Pakai buat jalan kalau gue lihat sih masih berasa agak geter-geter gitu ya, agak goyang-goyang. Tapi udah termasuk stabil sih kalau gue bilang. Kalau untuk fokusnya kayak gimana kita cobain ya. Pindah fokusnya. Dia udah smooth, pindah fokusnya nggak perlu ditap lagi. Dan buat detail, buat warna lo bisa nilai sendiri kualitasnya kayak gimana. Tuh kayak gitu. Nah kali ini perekaman videonya di Full HD 60 fps dengan stabilisasi aktif. Sambil jalan dipegang satu tangan aja, kualitasnya kayak gini. Menurut lo gimana? Stabil gak? Nilai sendiri ya. Jangan lupa komentarnya. Kalau buat fokus juga dia udah lumayan bagus ya. Udah lumayan oke buat fokusnya. Cuma sedikit agak lebih lambat daripada tadi yang 30 fps. Nah kali ini perekaman videonya 2K ya. 30 fps. Kualitasnya kayak gini. Pakai buat jalan ini makin berasa agak goyang kalau gue lihat di preview ya. Kalau menurut lo sendiri kualitasnya gimana? Sekarang kita cobain buat fokusnya berasa bagus atau enggak. Kita coba ya, fokusnya kayak gimana. Ini pindah fokusnya juga oke, nggak masalah sama sekali walaupun udah lumayan berat di kerjanya. Udah 2K, 30 fps. Gimana guys advance macanya? Menarik apa nggak asik? Ya kalau menurut gue sih HP ini cocok buat lo yang cari HP 5G kelas harga 3 juta ya. Yang layarnya udah cakep, desainnya tipis, minimalis, manis. Dengan desain simple kayak gini ya. Dan kamera yang buat foto-foto juga udah cakep. Ya menurut gue sih worth it dibeli kalau lo nggak mempermasalahkan update OS ya. Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Advan Maca. Tungguin belum keluar-keluar warna hijaunya.